Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Isnaini Devi Lutfia Pratiwi dari Pendidikan Biologi UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan membahas tentang sistem sirkulasi manusia. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi adalah suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, serta mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini ya. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan. Jantung memiliki peran yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 600 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh, melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan.
Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Atrium kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan diedarkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus tersebut. Selanjutnya, dari pembahasan video tadi, hal yang dapat kita ketahui yaitu sistem sirkulasi manusia merupakan peredaran darah tertutup. Dan bagian dari sistem sirkulasi manusia mencakup bagian jantung, darah, dan pembuluh darah. Selain itu, pada sistem sirkulasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil atau pulmonal dan peredaran darah besar atau sistemik. Nah, sekian penjelasan mengenai sistem sirkulasi manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.